kesehatan. Kalau nggak kuat air dingin, air hangat, air panas. jangan, air hangat. Jangan air panas. Air panas. Air hangat. Locot ya. Jadi, air panas nanti bulunya kencang. iya, diuji. Kayak bulu ayam. Ayam. Telurnya matang kayak telur asin. Air hangat. Terus baca Quran, Bapak. Latihan. Dikuatkan, usahakan semaksimal mungkin. Bapak kan sudah purna, sehingga kegiatannya lebih didekatkan ekstrimnya yang di malam hari. Ke Allahnya dikuatkan, nanti mendatangkan rezeki yang besar, banyak, wasilahnya Bapak ibadahnya ekstrim, nanti yang menikmati anak tercinta. Bapak juga masih bisa ikut menikmati. Ini berarti puja kesuma. Puja kesuma ini. Oh iya, iya Pak. Memang namanya pun kesuma juga. Oh kesuma. Yoga Tri Kesuma. Puja kesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Ada asosiasinya itu Pak ya? Ada organisasinya? Organisasi dulu Ada. ada tuh, tapi udah hilang. Udah hilang, iya. Jadi Bapak setelah Murah 10.000. senyum, 10.000. mandi, sholat, 12.000. sholat tahajud. Kalau Nambah lagi waktunya gak? cukup, boleh 8 rakaat plus witir 3. Kalau waktunya Bapak mepet banget, boleh 4 rakaat. Witirnya boleh 3, boleh 1. Terus lanjutkan dengan baca Al-Quran. Jangan kalah sama orang-orang yang ternak babi ngepet. Ada juga di Sumatera yang ternak babi ngepet. Jadi jaga lilinnya di malam hari kan Pak? Iya. Iya. Lah kita jaga lilinnya dengan ke Allah langsung. Cahayanya yang kita jaga adalah baca Quran. Ngantuk. Orang jaga lilin juga nggak boleh ngantuk, maksain. Kalau sampai lilinnya mati, ketahuan babi ngepetnya. Ya Pak ya, semangatnya harus tidak boleh kalah sama mereka yang bersekutu sama setan. Terus baca Qurannya, Bapak kalau belum bisa huruf Arabnya, dilatih pakai huruf Latinnya dulu. Nanti Bapak belajarnya, Masnya bisa baca Quran? Bisa, diajari nggak apa-apa Bapak. Ya, mulai Iqra boleh, atau kalau tidak ngajarinya Mas. Ngajarinya caranya Bapak baca surat yang hafal. Yang hafal misalkan Qul huwallah Fatihah hafal. Baca Bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan. Bismillah. Oh ini tahu huruf seperti ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lama-lama tahu, oh ini bacaannya ini. Tapi Bapak buka-buka baca yang ada tulisan Indonesia dulu, enggak apa-apa. Tulisannya yang dipotong per kata. Nanti Bapak bacanya tetap dari kanan. Tulisannya di sini, tidak dari menurut Sinda Pak, sambil belajar. Nanti coba lihat di masjid ada itu. Bapak buka, di masjid ada Quran, nanti Bapak beli yang seperti itu. Jadi ada tulisannya Arabnya Alhamdu. Di sini tulisannya juga Indonesianya dari kiri sini. Alhamdu. Satu kata. Lillahi. Nih lillahi. Kata. Nanti lihatkan di tangga itu kan ada kotak itu. Ambil satu yang ada Quran yang bukan Quran murni, yang ada tulisan Arab, nanti beli yang kayak gitu. Ada contohnya nanti ya, bisa Pak ya. Terus yang tadi pesankan Pak Haji, Bapak tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Menyesali yang telah masa dilakukan, lalu. menyesali, mengingat Apa yang Bapak udah kerjain masa lalu, baik langkah yang benar apa yang jelek,
nggak boleh diseselin. Karena semua ini udah seizin Allah. Walaupun kita dibodohin orang, walaupun kita ditipu orang, walaupun kita dinakalin orang, kita jangan seselin. Karena di muka bumi ini ada yang namanya hukum karma. Betul. Itu pasti ada hukum karma. Jadi bapak dijahatin, ditipu, dinakalin, bapak ucap alhamdulillah. Nanti yang nakalin bapak dibayar kontan sama Allah. Hukum karma berlaku. Nggak kena dia, kena sama anaknya. Itu pasti. Oke? Nggak boleh diseselin, terangin. Kenapa tidak boleh mengingat-ingat masa lalu? Wajib pesen banget tentang itu, ditekan-tekan lagi. Karena kalau Bapak ingat-ingat masa lalu itu, Bapak akan kembali ke sifat 18 itu. Karena ingat yang waktu itu Bapak mesti timbul rasa jengkel, timbul rasa sedih, timbul rasa mikir, timbul rasa bawel, ngomel terus ngomelin, tidak ada orangnya ngomel sendiri. Itu akibatnya. Karena apa? Karena kita diciptakan seperti ini, Pak. Kepala kita ini, wajah kita itu sudah menghadap ke sana full, paling noleh begini. Depan. Kita nggak bisa muter wajah kita, lihat belakang. Jadi kita harus fokus ke masa depan. Masa depannya Bapak masih panjang. Ngangkat punya anak 2, ngangkat cucu, Bapak sendiri bahagia, sejahtera, kaya raya di hari tuanya. Ke depan yang disongsong, yang lalu tidak boleh, karena akan menimbulkan sifat yang 18, akan mengganggu proses terkabulnya hajat Bapak. Yakin Pak ya? Yakin, harus yakin. Nah, ajarin cara nyentongin duit. Cair 10M. Buat sini Pak. Bapak sebelah situ. Ajarin. Bapak ini dikasih uang bibit Pak Haji. Nah, uang bibit ini diusahakan tidak untuk belanja, disimpan biar awet, pakai plastik boleh, tapi laminating, kasih plastik untuk nyimpen saja. Nanti waktu praktek ilmu centong ini dikeluarkan dari plastiknya. Prakteknya ini ibarat zaman kecilan Bapak dulu yang main burung dara, doro ngingu doro nih kok, ini dadi bandangan nih. Jadi bandang ngene wong, ngene koncone ya. Iya kan? Iya Mas, enek ngono gini Sumatera ya. Diculke dorone koncone disawat sih. Yo, sini diculke. Aneh kalah, dorone dhewe menclok di situ. Kalau ini sudah lulut istilahnya, dia omah kerasan di rumah kita, ini tetap akan pulang. Yang banyak itu 10, 20, 30 ngikut ke rumah kita. Akhirnya masuk ke Pak Kupon. Filosofinya kira-kira kayak gitu, ini jadi bandara. Jadi kita ngundang teman-temannya dia yang ada di luar negeri, saudara-saudaranya dia yang ada di Indonesia sini, kan banyak teman-teman. Jadi Bapak praktekin, undang, nyentok Cocol loh. ke dalam, Makan. tarik ke dalam. Nah, nggak usah gosok-gosok sampai gini, yang penting Sambil kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teksnya tak kasih, terus nanti dikembangkan sendiri bahasa Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yang Kita pikir suara bayi itu suara anak kambing ya. pimpin
gitu ya. Santo bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan Bapaknya lagi miliar. diajarin. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng datang ya, datang bulan ini, hari ini ke rumah saya, masuk ke almari saya, masuk ke berangkas saya, masuk ke dompet saya, masuk ke rekening saya, undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawanmu dari manapun juga yang sebanyak-banyaknya, undang, ajak, bawa ke sini kawanmu dari manapun juga sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini ya, saya lagi butuh uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini, kawannya dari manapun juga sebanyak. Bahasanya Bapak olah sendiri, diulang-ulang seperti ini. Infonya dari mana? Boleh habis duhur, asal maghrib, isya subuh, atau waktu-waktu yang lain. Suami istri yang isi aslinya ketiga ya, di sapi di Riau, Bisa. Jambi, dan Makasih banyak. satu Iya. bulan coba tuh jadi kandang yang itu terus coba gitu yang biar di kandang yang suami kedua istrinya kecil, istri suaminya kedua ada tiga dan suami Istrinya lebih tua umurnya. siap gitu. Oh. Sebulan kalau nggak salah di sini. Iya, baru nyampe toh, baru pamit sebulan minggu lah ya. Oh ini kan dua bapak. Jadi yang kalau ini kan kalau laki-laki ganteng-ganteng. cantik-cantik. Oke. Dipanggil apa saja boleh. Siapin kamar buat yang bisa tidur berdua. Ambil duit buat bayar beli susu sama buat dia makan selama seminggu berdua. Nanti masnya makannya di kantin ya. Tinggal bayar aja. Makan bayar, makan pagi, siang, sore ya. Mau pengen yang gas ke sama tamu nggak boleh, karena kan nggak bayar. Yang bayar aja di kantin. Kalau yang nggak bayar kan mesti habis tahajud makannya. Nanti kamu lagi tes tahajud pasti tidur. Nanti siang nggak makan. Ada ya tasnya ya. Nih, gua ambil duit nih. Pegangin 2 juta. Sama yang tempatnya Mbak Nadia kemarin buka tuh rumahnya 200.000. Kasih dia pegangan buat makan sama beli susu. Kita mereka kamarnya sendiri. Pasti kita sama 200 sama tempat yang Mbak Nadia kemarin. Kantin tau kan sini. Makan, minum di situ ya. Kalau kamu mau bawa ke kamar minum, bawa, beli di situ ya. Minum susu di situ ya. Masnya minum, bapak minum. Kalau dia mau minum nggak apa-apa, beli aja. Tinggal bayar kok. Iya. Ini udah saya siapin duitnya. Nih, pegang. Sama ya Terima untuk kasih banyak ya. Iya, Terima kasih banyak. minum susu, makan ya makan di sini. Ya. di kantin. Seminggu udah sehat. Heeh. Baru-barunya sehat. Dirawat bapaknya Mas ya. Nggak ngerokok kan, Pak? Ya. Nggak ngerokok kan? Ngasep enggak? Yang rokok anaknya ya. Anaknya. Mhm. Tanya
Biar sehat. Kasih tahu kamarnya. Siapin kamarnya. Udah ya? Ya. Nginep, makannya di sini ya, di kantinnya. Makannya berdua sama papahnya. Dompetnya jangan sampai ketinggalan ya, HP-nya ya, disimpan. Sip, terkabul ya. Cair ya. Harus cair. Harus cair 10M. Harus cair 10M. Harus cair 10M ya. Papahnya ya. Makan sehari 3 kali. Minum susu kambing sehari 2 kali ya. 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 Assalamualaikum Pak. Ya. Berobat. Dikasih duit. Ini udah banyak Pak. Hah? Ini perlu berobat Pak. Gitu yang lain. Minumnya gratis. Minumnya gratis. Salam. Ya duduk. Ayo duduk. Yo duduk. Ya. Ini rombongan apa sendiri? Rombongan Pak Haji. Oh iya, yuk. Yuk. Rombongan apa sendiri? Rombongan. Ada berapa orang? Oh iya. Mana bangkunya? Bapak tinggal di mana? Di jalur 8 Saleh. Palembang. Palembang. Sehari-hari Bapak kegiatannya apa? Usaha Usahanya apa? beras padi pupuk. Apa? Beras padi pupuk. Oh, jual beras, jual padi, jual pupuk. Iya, Di rumah atau di warung atau di kios? di rumah. Di rumah. Dikerjain sendiri atau berdua suami istri? Sendiri. Sendiri. Kalau istri apa kegiatannya? Butik. Hah? Kemarin jualan baju di rumah sama mainan. Jualan baju sama mainan. Ah, Baju belanja di mana, mainan belanja di mana? di Palembang. Oh, di Palembang. Jual lagi di Palembang. Jual lagi di jalur. Oh, Sok di maksudnya Pak. Oh, iya 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 iya. Jadi beda usaha ya. Ya. Tapi usaha suami sekarang tuh nggak maju lagi. Kenapa? Banyak apa tuh namanya? Persaingan. Ya, ah. Jadi ada yang jualan kayak Bapak juga. Banyak. Iya banyak. Punya. Nah, ini Bapak usia berapa sekarang? 47. 47. Iya. Ibu usia berapa? 30. 32. 32. Ini Bapak sama Ibu nikah udah berapa tahun? 2021 nih kan. 2002. 2002. 23. 23 tahun. Anaknya berapa? 23 tahun. 3. 3. Paling besar? 1. Nomor 2. SD kelas 5. Nomor 3. Ini. Ini dapat dikasih. Ini dikasih. Oh, bukan hamil. Bukan. Oh, iya iya. Yang 3 gugur. Keguguran. Oh, iya iya. Jadi yang nomor 1 SMP. SMP kelas 2. Nomor 2. SD kelas 5. Oh iya. Nah, ini maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya mau ngulang dagang lagi. Mau jualan dagang lagi? Iya. Oh, jadi sekarang Bapak warungnya tutup? Tutup. Tutup total? Tutup total habis. Barangnya habis? Habis. Duit juga habis? Habis. Modal juga habis? Malah ngutang. Malah ngutang? Utang banyak sudah. Kalian minta liatin rumah itu Pak gimana? Liatin rumah. Rumah yang mana? Rumah jual. Yang ditunggu. Itu kan tempat rumah orang tua dulunya. Mhm. Nah, kami renovasi. Gitu. Rumah yang Ibu tinggalin sekarang, Iya. itu rumah peninggalan orang tua. Iya. Zaman peran dahulu. Transmigrasi dulu. Nah, Nah, sekarang orang tuanya kemana? udah meninggal semua. Meninggal semua. Iya. Itu orang tua Bapak, orang tua Ibu? Orang tua ibu. Orang tua Ibu. Oh, jadi
peninggalan Trans, sekarang ibu yang tinggalin. Iya. Kami renovasi jadi toko tempat jualan. Toko tempat jualan di situ. Iya. Karena masih rumah Trans dulu lama, istilahnya depannya aja. Di renov terasnya. Tengahnya masih. Tengahnya masih. Di belakang dibangun, depan dibangun, tinggal tengah yang belum dibangun. Jadi gini Pak, suami istri atau suami aja, Ya. suami istri atau istri saja Ya. tidak boleh bangun rumah kalau belum nikahin anaknya. Boleh dia bangun, tapi mesti ditungguin sama orang tua bapak atau orang tua ibu. Misalkan nih kita mau bangun nih ruko, kita mau bangun rumah, kita mau bangun kios, kita mau bangun kontrakan, atau kita mau renovasi rumah. Mesti ada orang tua kita atau orang tua istri kita yang duduk di situ. Kalau tidak ada, habis ekonomi kita. Iya. Utang habis Iya. dalam bentuk habis, yang ada tinggal utang. Tapi kalau kita bangun, ada orang tua kita duduk di situ nungguin, apa dia jadi mandor, apa dia hanya duduk aja, atau dia cuman ngawasin, atau dia sebagai apalah cucuk di situ. Iya. Itu nggak ngaruh. Dua, kalau kita belum nikahin anak, nggak boleh bangun kuburan. Kalau kita belum nikahin anak, nggak boleh buka atap rumah. Iya. Itu dilanggar semua itu Pak. Itu dilanggar semua. Gitu. Pas usaha lagi lancar, jadi ada uang. Bangun. Beli mesan itu Pak, apa itu? Yang Oh, beli batu nisan. itu yang itu tuh ya. Ya, kijing. Ya. Itu dipasangin semua yang belum kayak itu. Kuburannya orang tua. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ekonomi kita habis, bos. Ludes. Minus. Tapi tenang, ada tolak balanya. Nanti saya ajarin ya. Iya. Dapur juga dibongkar. Oh, nggak boleh. Kalau belum nikahin anak, nggak boleh. Bapak tinggal di mana? Pegang mic-nya mana? Ini. Ya, tinggal di mana? Saya kurang 10 juta. Tangerang Selatan. Kirain 40 jalan 50. Hah? Kirain 40 dapat tahun 50. Yang mana? Pas sedikit jadian. Bentar. Oh iya. Bapak tinggal di Di mana? Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan. Kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri. Iya. Apa kegiatannya sehari-hari? Saya sekarang kegiatannya itu memang nggak banyak karena di awal kita usaha itu di event organizer. Event organizer tuh Iya. kayak gimana? Ya, yang bikin Contohnya? acara, Pak. Apa? Bikin acara. Bikin acara di Iya. mana? Di mall? Dulu Di di mall gedung? pernah, di mall pernah, terus kemudian lebih banyak ke pemerintahan. Nah, sekarang itu kan apa namanya? Kemarin kena COVID. COVID kan nggak ada pameran sama sekali. Nggak ada event-event. Nggak ada event. Nah, terus Vakum bener. vakum. Tapi pengeluaran ada aja. Pengeluaran. Buat makan, bayar listrik, Karena kebetulan beli kita pulsa. kan punya pinjaman di bank kan. cicilan jalan Ya. terus. Waktu pandemi cicilan nggak libur ya? Nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Oh, Iya, jadi cicilan harus bayar. Tetap jalan. Walaupun pandemik. Iya. Oh, dasar. Ya, terus kemudian kita selain event Itu organizer, pinjam duit buat apa dulu kalau ingat-ingat? dulu itu buat modal, kita kan punya perumahan juga, Pak, di Bojonggede. Maksudnya bangun atau masarin? Kita bangun Dari nol? Dari nol. Dari bebasin tanah? Iya, dari dulu waktu pekerjaan kita itu bagus di event ini, kita nyicil beli tanah, Pak, ceritanya. Beli tanah? Beli tanah 4.800, terus belakangnya dijual lagi 5.000. Jadi akhirnya kebentuk tanah itu satu Klaster? Iya, klaster itu 1,4 hektar. Wow, luas. Iya, jadi kita bingung mau diapain. Tadinya mau dipakai untuk ya kalau kita bikin villa gitu ya, Pak.
Kegedean. Ya tadinya kegedean kan, ngurusinnya repot. Akhirnya kita mikir ya udahlah kita bikin apa? Perumahan dijual dari nol. dari nol, Pak. Ngurus izin. Iya, ngurus izin. Ngeratain tanah. Kebetulan tanahnya kita dapat yang tanah mateng, Pak. Oh, udah mateng. Iya. Dulu dipakai untuk apa namanya? Orang garap singkong. Oh. Jadi kebetulan jadi nggak perlu ini apa namanya? Uruk segala macam nggak perlu. Cat and fill. Ya, kita hanya pagar Bojong Gede di Bilabong situ dekat sebelahan dengan Bilabong. Nah pas COVID itu ya semuanya jadi berantakan. Kita harus apa namanya? Jadi minjem duit berapa kalau ingat-ingat dulu? Pernah minjem duit? Kita itu di bank itu dulu ada beberapa bank, Pak. Oh. Ada beberapa bank. Jaminannya? Nah, jaminannya itu salah satunya tanah kita yang di klaster ini, Pak. Jadi ada 2 sertifikat induk yang kita sekolahin di bank. Karena COVID kita nggak bisa beresin, akhirnya kita nggak bisa jualan lagi nih, Pak. Oh, kekunci di situ. Iya, kekunci di situ karena kita nggak bisa mecah-mecah gitu kan, nggak bisa jualan. Nah, terus akhirnya kita untuk tetap survive, kita pinjam dengan mungkin rentenir apa gitu. Jadi sekarang pihak ketiga. Ya, pihak ketiga gitu. Jadi kita malah babak belur sampai sekarang minus. Itu sih, Pak. Bos, lahiran tahun berapa? Saya 68. 68. Istri lahiran tahun berapa? 71. 71. Iya. Jadi udah berkeluarga berapa tahun? Kira-kira 27. 27. Iya. Jadi anak berapa? Anaknya 2. Paling besar kegiatannya apa? Apa, Lus? Laki perempuan? Laki. Anaknya yang besar laki, Pak. Sekarang dia banyak kerja dari rumah aja karena sudah lulus kuliah. Kalau yang kedua baru selesai. Nomor 1 jadi di rumah, kerja dari rumah. Iya, kerja dari rumah. Kerja di rumah tuh kerja apa contohnya sih? Jadi biasanya dia dapat order untuk menggambar di sini. Gambar. Iya. Oh, memang sekolahnya apa terakhir? Teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Iya. Oh iya. Itu. Yang nomor 2 apa kegiatannya? Yang nomor 2 baru selesai ujian skripsi. Oh, masih kuliah. Iya, baru selesai sidang. Oh iya. Lulus ya. Jadi bos sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Bintaro. Bintaro. Jadi Bintaro Bojonggede jauh gak tuh? lumayan. Berapa jam? Paling ya 40 menit lah. 40 menit. 40 menit kalau dari Bintaro. Jadi dari rumah ngontrol ke proyek tuh bolak-balik. Sekarang karena kegiatannya itu nggak ada, jadi kita Nggak kontrol. nggak banyak ke situ. Kecuali ada yang mau lihat kayak gitu. Nah, itu Jadi yang sekarang bos apa kegiatannya? Pakai mic. Bos apa kegiatannya? nyari solusi, Pak. Hah? Nyari solusi Nyari supaya solusi itu ini kayak gimana? tetap bisa kembali jalan seperti dulu. Semuanya berjalan dengan apa namanya sesuai harapan kita semua gitu. Jadi memang sudah berapa tahun ya kita ini berapa tahun ya Lesia itu mulai ya? Dari 2019 ya. 2019 sampai sekarang jadi kita Jadi lo kerja berdua apa sendiri? awalnya saya sendiri, terus kemudian karena ini ada perumahan, ibu bantuin saya di event organizer-nya. Oh, Jadi tapi malah apa namanya banyak yang apa namanya nggak sesuai dengan harapan lah, jadinya nambah kejeblos minusnya gitu. bos, gue kan lihat nih tamu-tamu RDI yang pada datang ke sini, kenapa pada minus ambles. Iya. Nggak taunya dia bertolak belakang sama Allah, bos. Iya. Salah satunya si bos Iya. bertolak belakang. Apa bertolak belakang? Ngalahin pandemik, bos. Iya. Sekarang pandemik udah seizin Allah belum?
Udah, itu kan maunya Allah bukan maunya kita. Iya. Tapi kita nyalain. Gara-gara pandemi gue jadi terpuruk. Kata Allah, kenapa gue disalahin? Iya. Malaikat, hajar tuh manusia. Bangsat-bangsat tuh. Si bangsat-bangsat hajar. Dihajar bos, bangsat-bangsat. Iya. Salah satunya siapa? Kita. Iya. Kenapa? Karena kita nyalahin pandemi. Iya. Harusnya pandemi disyukurin. Kalau bisa ada lagi ya kan? Biar rame. Apa? Biar jualan bunganya tahu banyak. Iya, pandemi kan dagang kembang lo laku ya. Haris. Iya, jadi dengan adanya pandemi orang yang jual peti jenazah kaya raya. Karena semua mayat dikubur pakai peti. Sekarang peti jenazah sepi. Karena mayatnya langsung dimasukin kurung batang, digotong-gotong mayatnya. Harusnya kan masukin peti kan. Makanya kata peti, kapan pandemik lagi? Terutama toko obat, pabrik obat, masker. Kata masker, kapan pandemik lagi? Kata yang korupsi di pemerintah, iya ada lagi dong, gue mau korupsi. Jadi intinya gitu, bos. Tapi emang ini sih Pak, waktu pandemi itu juga ada hikmahnya buat perumahan kita. Iya. Artinya gini, pada saat itu kan orang nggak boleh mengadakan nikahan Ya. rame-rame. Akhirnya kalau saya pikir itu uang mukanya dibayarin ke rumah kita, Oh, gitu kan? pada invest. Iya, pada beli rumah kita itu dalam waktu 6 bulan itu terjual 30 unit. 30 unit. 30 unit. Nah, tapi kan karena kita punya pinjaman di bank, Bang. jadi kita larinya ke sana semua buat ngelunasin. Nah, ini masih ada nyangkut ini yang apa namanya, yang untuk event ini kan belum kekejar. Nah, kita harus cari solusi lah. Pokoknya intinya gini bos. Kenapa kita terpuruk? Kita pernah bertolak belakang sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu tuh sifat 18. Karena sifat 18 tuh sifat setan. Itu nggak ada di kita. Kalau bisa nggak ada di kita. Ini di kita ada sifat 18. Coba Bapak lihat sifat 18. Ibu lihat sifat 18. Bos, lo lihat sifat 18, bos. Nah, dari 18 sifat itu coba jangan ada di kita. Karena itu sifat setan. Itu tidak ada di Al-Quran. Kenapa ada di kita? Salah satunya gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel. Kata Allah, buat apa ada? Buat apa ada? Nggak boleh. Jadi bapak sama ibu, karena ini kita privatnya nggak spesifik, nggak khusus. Jadi kita rombongan, ya kita global aja ya. Kecuali kalau bapak khusus, kita khusus, merucut. Nah nanti bapak sama ibu pelajarin sifat 18 nggak boleh ada. Jangankan 18, 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Jangankan 1, rembes aja nggak boleh. Bocor halus namanya. Bocor halus tuh kita suka, kapan ya saya punya duit 10 miliar? Kapan ya ekonomi membaik? Nggak boleh. Kalau ibu sama bapak ngomong sampai kapan, Allah nggak mau jawab. Kok nggak mau jawab? Kata Allah, ngapain lo jawab? Buat apa kamu nanya kapan? Orang kalau ke aku itu eksak, pasti. Kalau ibarat kita sekolah SMA tuh A1. A1 fisika. Bukan biologi. Bukan juga sosial. Tapi eksak, pasti. Jadi kalau udah ke Allah, pasti. Nggak ada kata insya Allah. Apalagi kata mudah-mudahan. Apalagi kata semoga. Nah, kita dalam kesehariannya suka ngomongnya mudah-mudahan ekonomi membaik. Mudah-mudahan saya seperti dulu lagi. Mudah-mudahan. Pasti. Iya, jadi eksak, pasti. Jadi bapak sama ibu tinggal
keyakinannya harus kuat, pasti gitu. Pak Haji, saya ada dari 18 ada 5. Nggak boleh. Jangan karena 18, 5 ya nggak boleh, jangan 5, 1 aja nggak boleh. Nah, coba Bapak keluarin tuh sifat 18 sama Ibu. Nggak boleh. Kedua, Bapak sama Ibu tidak boleh ingat masa lalu. Kita suka ingat masa lalu. Coba kalau masih kayak dulu kali ya, mungkin kita nggak begini ya. Nggak boleh. Si masuk lagi di situ. Nggak boleh ingat masa lalu. Nggak boleh lihat ke belakang. Kita suka ngelihat ke belakang. Ngelihatnya harus ke depan. Tatap terus ke depan. Fokus kacamata kuda. Terus kacamata kuda. Terus. Dan Bapak sama Ibu mesti ingat. Ayatnya di Al-Quran. Habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya habis gelap, gelap lagi, nggak ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini lagi nggak punya modal, Bapak dan Ibu lagi nggak punya modal, lagi terpuruk, Bapak harus patenin di dalam hati, besok pasti terang. Sekarang udah jam 3 malam, bentar lagi jam 5, bentar lagi matahari terbit, bentar lagi udah mau terang. Bapak yakinin itu, jangan Bapak bilang sampai kapan ya. Nggak boleh, berarti lo nggak yakin dong besok terang. Pantesan hajat lo lemot. Itu. Contoh kayak presiden kita sekarang, ijab jadi wakil presiden sama Megawati, gagal. Bangkit lagi, ijab jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Bangkit lagi, ijab sama Allah jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Bangkit lagi, ijab sama Allah jadi presiden sama Gibran, jadi. Kita kan nggak bangkit-bangkit. Dapat modal dari mana ya? Ini aja belum lunas utang. Kata Allah, lu itu masuk ke 18 dong. Yang mana? Itu ngeluh. Itu mikir. Itu komen. Itu sedih. Aja masuk semua. Nggak boleh. Jadi intinya apa sih Pak Haji di acara pertemuan saya ini? Tidak boleh ada sifat 18 mulai dari sekarang pulang dari sini. Tidak boleh ada sifat 18. Kalau masih ada, mundur. Mundur jauh. Mundur jauh. Bapak tahu ular tangga? Kita dulu pernah kecil main ular tangga. Udah tinggal 3 lagi mau finish. Pas dikocok. 1, buntut ular ke bawah. Harusnya udah tinggal finish. Kenapa jadi mundur lagi? Kocok lagi karena melanggar. Kena lagi buntut ular lagi, mundur lagi, makin jauh. Kok jadi begini ya? Itu dialah ular tangga. Kenapa? Karena sifat 18. Nah, Bapak ada pertanyaan nggak dari yang saya terangin? Bapak ada gak yang mau ditanyain yang dari saya terangin? Yang nanyain yang kemarin Pak, saya ini sudah 2 kali kesini privatnya. Iya. Yang 2 juta apa yang 10 juta? 2 juta. Oh. Iya. Apa yang mau ditanyain? Yang apa? Yang nyentongin penyakit di sini sama yang tai lalat itu Pak. Oh, kalau tai lalat kasih upil. Iya. Ucapannya itu Pak lupa Pak. Ucapannya gimana? Ngomongnya tuh. Ada di kertas, ada gak kertasnya? Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDI Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di gitu. Nanti dibaca. Kali dioles Pak. Ya, diolesin. Ya kalau 1, kalau banyak gimana Pak? Ya kalau banyak, mesti sedekah senilai makanan favorit. Itu nggak berlaku. Apa makanan favoritnya Ibu? Misalkan Ibu sukanya Bakso. bakso, makan dulu di bakso itu. Berapa seporsi? Ya, misal 10.000. 10.000. Minumnya apa? Misalkan es teh manis 5.000. Iya. Jadi 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim RDAE kali 12. Udah selesai. Manjur.
Daripada dikerjain terlalu lama, Iya. pakai ini. Kalau yang sakit dicentongin. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah. Tapi gitulah lama Pak kalau nyentongin. Iya. Kenapa nggak pakai ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu? Jadi bapak alat kelaminnya dipinjam sama ibu, digosokin di sini. Itu. Iya. Tapi jangan sampai bolong ya. Ya udah dipraktekin itu Pak, manjur. bener. Udah manjur, Tangan ya. ini Itu kan ilmu zaman rasanya dulu. Kayak nggak apa ya, ngeluh nyeri Iya. gitu. Minjam stik. Alat apa? kelamin suami. Minjam stik. Oh sticknya, ya gosok. Daripada pakai stick ini, ini stick apa namanya nih? Stik kentang. Stick kentang. Ah, pakai itu aja, gosok. Iya. Orang kadang gini, Ji, itu ilmu apa Ji? Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Orang bilang aliran sesat, biarin aliran sesat. Yang penting sembuh dan tidak melanggar agama. Toh yang kita pinjam kan pasangan kita. Kecuali kalau kita pinjam tetangga ya, nggak boleh lah. Tetangga juga nganggur ya. Ada lagi? Yang rumah tadi Pak Haji gimana saran? Biar Kalau rumah yang ngerjain yang bangun ibu apa bapak? Kalau yang bangun ibu, makanan favoritnya ibu kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kayak tadi juga sama. Kalau bapak, makanan favoritnya bapak. yang bikin kuburan tadi Sama, sedekah makanan favorit. Masing-masing bangun rumah sendiri sedekahnya, bangun kuburan sendiri. Yang tadi tai lalat sendiri, beda-beda. Tapi sedekahnya sama. Kami berdua ini beda. Bangun rumah ibunya ini apa tuh, toko dia. Bayi yang renovasi rumah tuh aku. Ya udah dua-duanya aja kerjain. Cicil dulu bos, daripada ntar nggak bangkit-bangkit. Iya. Kita udah usia bos, kayak bos udah 47. Iya. Apalagi kalau 47, kalau kita istilah namanya jelita. Iya. Jelang 50 tahun. Iya. Kalau bisa usia 50 tahun bos, duit datang sendiri. minta saran duit datang sendiri Pak Haji. Duit datang sendiri. Ya tanpa kerja. Kupu-kupu, terangin tentang kupu-kupu. Mana? Kupu-kupu, terangin. Nih, berempat. Iya. Iya, Bapak Ibu-ibu, ilmu dasar yang harus kita pegang dari Pak Haji yang hajat seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, bagaimana agar uang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Itu ilmu dasarnya tetap ke 18. Ilmu dasar utamanya adalah kita harus menghilangkan sifat 18 itu dari dalam diri kita yang sejauh-jauhnya. Karena itu kalau kita buang jauh, karena itu memang sifatnya setan, diulangi Pak Haji tadi, ditekankan itu sifat setan, dan itu adalah formulir keanggotaannya setan. Dan itu sudah diiyakan oleh Allah, hajatnya setan dikabulkan Allah untuk mempunyai jamaah yang banyak, untuk mempunyai anggota yang banyak, mempunyai follower yang banyak, mempunyai downline yang banyak, mempunyai nasabah yang banyak. Itu hajatnya setan memang, dan Allah membolehkan, mengabulkan hajatnya. Silahkan bagi yang mau. Dan alhamdulillah ternyata anggotanya banyak banget. Formulirnya yaitu formulirnya keanggotaan setan. Dicentang itu formulir pendaftaran anggota. Gundah, siap, saya gelisah, sampai terakhir muka suntuk, nggak bisa senyum. Saya murung, mikir semua. Itu kalau itu semua kita centrang, tanda setuju, tanda kita memilih, kita tanam di hati kita, itu seperti Pak Haji sampaikan tadi, itu akan menunda, kalau toh tidak menggagalkan, itu akan menunda hajat kita terkabul. Karena negatif yang ada di dalam diri kita merusak semuanya dengan negatif itu. Arus negatif, arus positif. Kabelnya ada 18 serabut.
positif 18, negatifnya 18. Ada satu serabut saja yang negatif keluar, bocor. Harus tadi Pak Haji sampaikan, bocor ini keluar. Satu saja, nggak usah 18. Nempel ke yang positif. Apa yang terjadi? Konslet. Konslet. Kalau ndak ada MCB-nya, nggak cepet-cepet di Kebakaran. jeglekan, tidak segera Turunin. turunin, dimatikan, terus panas, timbullah api mercek. Wah, dan kalau di kabel itu berbahaya, cepat menjalarnya, tegangannya tinggi. Satu saja, apalagi 18-nya lepas, bocor, cepat. Istilahnya seperti itu. Maka harus kita jaga, kita harus yang positif yang ada di dalam jiwa kita. Kalau positif, kalau kita tahu listrik, harus kita positif, di dalam kita ini positif, kita ini bisa menyalakan lampu. Tapi kalau arusnya negatif, nyari positifnya nggak ada, nggak bisa menyalakan lampu. Itulah kenapa yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita itu dasarnya adalah ini. Jadi yang kita tanam di hati kita itu bukan formulir itu, tapi lawannya dari itu. Bahagia, sejahtera, senang, gembira, senyum, riang, tertawa, kasih sayang, terima kasih, Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih yang ada di sini. Harmonis keluarga semuanya. Jadi kalau hati kita tertanam seperti itu, seperti halnya ibaratnya kita menanam bunga di dalam jiwa kita, taman hatinya taman bunga. Seperti di perumahannya yang dibangun itu, di depan rumahnya sudah tertanam bunga-bunga yang indah, semerbak mewangi. Kita ingin kupu-kupu, kita nggak harus mengejar, harus menangkap. Kalau ketangkep pun lecet semua, capek, butuh waktu. Tapi kalau kita menanam bunga di depan rumah kita, jadi taman, kupu-kupunya datang, burung-burung datang ikut ke situ. Dia riang gembira, bercumbu, kawin di atas bunga, betul Pak? Iya. Nah, kalau itu ada di hati kita, kupu-kupunya datang. Kupu-kupunya apa? Rezeki. Orang yang bantu kita, orang yang datang ke kita pasti orang yang baik. Bukan orang yang mau nipu, bukan orang yang menjerumuskan kita ke jurang kesalahan. Pasti orang baik. Kalau orang jelek pasti segera akan minggir, dipinggirkan sendiri oleh Allah atau minggat dengan sendirinya. Oh, ini orang nggak baik, energinya nggak sama, ini nggak kerasan, dia pasti akan pergi dengan sendirinya. Gitu. Karena rezeki yang mengejar kita dasarnya adalah ini, harus bersih. Ilmu 18. Ya, nggak boleh ada satu pun, nggak boleh. Itu pun Allah tekankan. Bapak Ibu nanti buka di surat As-Sams, 2 ayat saja. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ke-7 dan ke-8. Kira-kira As-Sams, surat itu. Apa kata Allah? Qad, sungguh, pasti, niscaya kamu akan selalu dalam keberuntungan. Selalu beruntungan itu seperti yang saya sampaikan Pak Haji itu. Apapun yang dipegang bernilai. Apapun yang dipegang jadi duit. Apapun yang dipegang menguntungkan. Hidupmu selalu beruntung. Syaratnya apa kata Allah? Zakkaha. Kamu harus bersihkan hatimu.
Kamu harus sucikan hatimu, jaga kemurnian hatimu. Tertulis di Al-Quran seperti itu. Allah. Tapi kalau sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Tadi qad saja, yang sekarang jadi waqad. Lebih ditekankan lagi, ada tambahan wa, dan. Ini penting banget berarti kan. Dan sungguh-sungguh, dan pasti, dan niscaya. Ini penting banget. Kamu akan merugi. Apapun langkahmu akan selalu salah. Megang apapun salah. Pegang apapun jadi merugi. Megang apapun proyek jadi mangkrak. Bapak lihat, Berantakan. presiden pegang ini mangkrak, pegang ini mangkrak. Apa itu namanya presiden? Mangkrak, nggak jadi. Karena apa? Langkahnya selalu salah. Kamu akan selalu merugi. Langkahmu selalu salah. Apa karenanya? Karena kamu dasaha, kamu mengotori. Mengotori apa? Dasaha hanya kembali ke hati, mengotori hatimu. Dua ini aja menambah keyakinan kita. Maka ini ilmu dasar RDA yang sampaikan Pak Haji. Kunci ini, apapun ibadah yang kita lakukan, kalau hati kita masih belum bisa terjaga, itu menjadi kendala, menjadi penghambat, menjadi penghalang. Kalau toh tidak menjadi gagal. Pak Haji sudah mencontohkan ular tangga. Tinggal 3 langkah dapat piala. Tapi kalau kita salah langkahnya, turun ke bawah. Dapat ekor, turun kembali ke bawah lagi. Bukan gagal, menunda. Orang usaha bukannya untung malah utang. Usaha dikerjain proyeknya malah buntung. Janganlah. Jadi itu kunci utama adalah sifat 18. Kemudian kalau yang lainnya itu menjadi syariatnya, cara untuk menghilangkan sifat itu. Pak Haji, kalau yang udah untung bisa gak gue untung? Bisa lah. Yang tadinya nggak untung bisa jadi untung. Bisa lah. Yang tadinya buntung masih bisa jalan. Kan ada kaki palsu. Kayak kalau kita kan nggak tahu kalau dia pakai kaki palsu. Coba kalau di rumah buntung. Oh gitu Pak Haji? Ya kan ada di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah kita ini kenapa utangnya nggak lunas-lunas? Karena yang di otak kita isinya utang aja. Kebaikan Allah nggak ada satupun. 0,01% kebaikan nggak ada. Punya anak, itu kan kebaikan dari Allah. Lupa. Anak sehat, anak sempurna, nggak cacat. Lupa. Ketemu jodohnya. Lupa. Jadi yang diingat apa? Utang, jatuh tempo. Ya gitulah kata Allah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya itu jangan diingat-ingat. Kita kan yang selalu diingat murkanya Allah. Sehingga rahmatnya ketutup. Kata Allah, rahmat gue mana? Lo inget dong waktu lo dulu SD. Goblok tapi naik kelas. Kan lo SD goblok, nangis. Kalau nggak dianterin malu kalau keluar dari kelas nangis. Itu kan namanya murkanya. Tapi kan lo dikasih jalan sama Allah naik kelas. Itu kan rahmat. SMP lo nggak bikin clipping, naik kelas. SMA dulu ada bacaan sholat jenazah, lo nggak apal-apal, naik kelas. Oh iya. Itu dong yang diingat dulu, rahmatku lebih besar. Ingat gak lo waktu pacaran? Besok tinggal 3 hari mau angkat nikah, kepala lo pusing, pecah mau kepala, siapa yang diundang? Makanannya gimana?
kekurangannya peralatannya apa, tapi kok kawin tuh, lolos tuh, bahkan punya anak. Yang itu dong diinget-inget dulu dong, rahmat gue dong. Tapi kita lupa, yang diingetin apalah jatuh tempo, aset mau dilelang, itu mah kecil bos. Gitu. Terus sama lagi bos, ada pertanyaan nggak? Ibu apa pertanyaan? Bapak apa? Bebas mau nanya apa? Enggak, Bapak ada nggak? Sebelum saya tutup. Kalau saya sih mungkin ini aja Pak Haji. Gimana caranya bisa kita bisa jauh melesat lebih baik daripada yang udah-udah. Gampang bos. Yang karena gini Kan Pak, syaratnya ada 3 kalau di RDAY. Ibadah ekstrim, atau mau pilih sedekah ekstrim, atau mau pilih riado ekstrim. Utangnya 100 miliar. Ibadah ekstrim nggak bisa. Sedekah ekstrim nggak bisa. Dia pilih riado ekstrim. Punya kontrakan 21 pintu. Punya ruko 15 pintu. Ibadah ekstrim nggak bisa. Sedekah ekstrim. Nah Bapak tinggal milih mau ibadah ekstrim, atau mau riado ekstrim, atau mau sedekah ekstrim. Kalau dia milih riado ekstrim, kalau ini milih sedekah ekstrim. Apa yang disedekain dia? 2 unit mobil Mitsubishi sama Grand Max. Seisi toko material 17 truk. Bonusnya dari Allah, kontrakan 21 pintu, rukonya 15. Riado ekstrim, utangnya 100 miliar, tinggal 2 miliar. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Selama 5 tahun. Bapak sama ibu tinggal pilih aja mau pilih yang mana. Tinggal di sini. Tinggal di sini, ninggalin istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya sama istrinya di kampung, dia di sini. Ngabdi di sini. Ngurusin anak yatim. Tinggal pilih. Pak Haji, aku milih ibadah ekstrim, aku milih ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali. Sifat bangsat nggak boleh ada. 18. Kalau yang nomor 2 tadi Pak Haji? Ibadah ekstrim. Nomor 1, nomor 2 sedekah ekstrim. Sedekah aset. Mobilnya 2 unit. Seisi toko materialnya 7 truk disedekain ke RDAY. Yang mana ada di kita gitu. Ya. Atau mau riado ekstrim. Bebas. Sudah dijualkan apa gimana ya Pak Haji? Jual. Jual dulu balik uangnya baru. Sedekahin sini. Apalagi? nah ada lagi nih. Jadi kita kan ada, kalau rumah saya sudah ke bawah lah, udah ke lelang bank udah. Nah ini kan kita kenapa? Kita kan lagi berusaha supaya yang lain-lain itu nggak ikut ke bawah. Lo tinggal pilih yang 3. Mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim. Contoh, Pak Haji, gue mau riado ekstrim, bangunin tuh istana kucingnya anak yatim. Pak Haji, gue pengen riado ekstrim, bangunin nih ruang pencerahannya RDAY Kandang B. Pak Haji, gue pengen riado ekstrim, bangunin tuh kafe anak yatim. Pak Haji, gue pengen ibadah, pengen riado ekstrim, bangun tuh masjidnya RDAY Pak Kiai Yusuf Mansur. Gitu. Apa aja lo mau, bebas, terserah. Gitu ya, Pak, ya. Mau ibadah ekstrim, saran gue mah yang gratisan aja. Ibadah ekstrim dah gratis. Hanya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, cuman maksa baca Quran. Tapi kan bandar lu nggak hilang. Umpama nggak bisa bacaannya gimana dong? Paksa, harus paksa. Lu harus maksa, bisa. Lu ntar nyesel nih. Lu kan suami istri. Kesepakatan lu berdua nih, sehidup semati. Berdua nih, sehidup semati. Sekarang bapak mati, dikubur. Nih, gue tanyain bini lo, mau gak dikubur hidup-hidup nemenin di kuburan? Nih, gue jawab, pasti nggak mau. Nggak mau.
Nih, gue tanya lagi. Bapak mati dikubur, amit-amit yang baik jangan sampai. Bapak mati dikubur. Tiap hari nengokin ke kuburan, mau gak lo? Positif nggak? Nggak mau. Apa itu namanya istri sehidup semati? Itu kan namanya istri kurang ajar. Waktu hidup aja lo gelendotan sama gue lo. Apa-apa papa ke Plaza Indonesia, beli tas Lepingtong, beli Coco Channel, beli Hermes, empret. Pada saat kita mati boro-boro Pak nengokin ke kuburan. Setahun paling 2 kali, mau puasa mau lebaran. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin anak. Itu apa namanya istri tuh. Tapi kan kata istri, ya kan kalau udah mati masa gue mesti nemenin di kubur. Tuh bela diri tuh para istri tercinta. Galani humor. Jangan diambil hati. Guyon. Soalnya kita nih Pak, di hari tua ini kita nggak bisa ngandelin anak sama mantu. Jadi ya paksainlah praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh? Itu tadi. Mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim, bebas. Tapi kan kalau kita udah sugih kaya raya udah begini kan, kita udah enak. Duit datang sendiri. Kenapa? Karena kita udah punya tanaman bunga di hati kita yang luar biasa. Jadi kupu-kupu datang. Kupu-kupu itu rezeki. Itu bos. Contoh lah gue di hari tua. Alhamdulillah kemana-mana pakai Hammer. Ke hari tua kemana-mana pakai Velfire. Hari tua kemana-mana pakai Land Cruiser. Hari tua kemana-mana gue pakai Robicon. Ini kan enggak. Di hari tua naiknya Pajero, ampret. Apaan tuh mobil Pajero? Nggak level lah. Motor. Apalagi Grab, nggak level lah. Itu niatnya aja yang dibaca, misal baca bismillah sholatnya misalnya. Gak apa-apa, yang penting kerjain dulu. Bos, Allah tuh punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan penyayang. Dia nggak sesadis manusia. Manusia tuh super sadis. Kok super sadis? Coba lo bayangin. Masa di YouTube ada orang lagi naik daun, ini dihajar dari bawah. Orang lagi top, dijelekin dari bawah. Ada Pak, namanya apa tuh? Akun apa tuh? Hah? Buzzer. Masa ada orang kerjanya buzzer? Duit dari buzzer. Mana? Janganlah. Masa anak bini dikasih makan duit dari buzzer? Dan itu titelnya mau tahu Pak? S1. S2 tuh buzzer-buzzer. Doktor, profesor. Berarti itu yang bejat, yang bangsat siapa? Orang tuanya. Nah kita nggak mau anak kita jadi buzzer. Kasian lah, masuk kerjanya buzzer. Dan ada banyak Pak. Kita nih lagi naik nih, lagi bangun begini. Ada buzzer. Itu apaan tuh RDAY, ilmu aliran sesat. Dia bilang iya seorang baca Quran aliran sesat. Oh goblok. Langsung udah santet. Ini udah banyak yang buzzer mati Pak. Ada 7 ya. 7 kita santet mati semua. Alhamdulillah. Kok begitu Pak Haji? Bantu program pemerintah. Ya kan? Mau cari duit dari buzzer. Dan itu bukan kita Pak, pemerintah, swasta pada bikin. Instansi lah. Kerjanya dari rumah Pak. Tapi dibayar. Janganlah. Kita kerja yang positif aja lah. Jelek-jelekin orang buat apa? Nah, Bapak coba paksain baca Quran, Pak. Supaya apa? Supaya yang jolimin Bapak sama Ibu, Bapak sama Ibu mati. Pak Haji kejem bener. Habis kalau enggak nanti dia bangkit lagi, Pak. Kalau belum mati udah nggak bangkit. Udah baca Quran. Ada lagi? Pak, kalau sholat tobat itu harus gimana Pak? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, gundah. Ya. Kalau Bapak suka mikir, saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka mikir. Allah. Waktunya Pak? Bebas. Oh bebas. Kalau yang Kalau saya- kalau yang 18 Iya. harus dari maghrib sampai isya.
18 kali 2 rakaat Dua, berarti ya. itu harus habis maghrib sampai isya. Sampai isya itu waktu azan isak atau Dari maghrib sampai isya. pokoknya sampai isya ya. Jadi kalau habis maghrib, Bapak pulang ke rumah, Iya. jangan di masjid. Karena kalau di masjid Bapak sholat taubat, nanti semua jamaah pada nonton Bapak. Ini aliran sesat, kata gitu. Bos, ini soalnya ilmu RDA ya. Belum populer bos, cuman di kalangan kita aja. Karena ini ilmu kearifan lokal. Ilmunya nenek kita, ibu-ibu, simbah kita dulu. Kayak contoh nih Pak. Bapak makan kenyang, ibu kenyang. Bapak makan kenyang, kekenyangan. Itu zaman nenek saya dicentongin. Buat si ini. Dan sehat. Terus kita lari-lari nih kejedot palanya. Diuyak pakai rambut mama kita. Masa begitu dibilang aliran sesat? Itu kan ilmu nenek kita zaman dulu, ya kan? Iya, zaman dulu kan kita perutnya cacingan. Kan belum ada kombantrin zaman dulu. Daun gadung dikasih minyak goreng, disangrai, di penggorengan, diceplokin di perut kita. Besok pagi BAB keluar cacing. Apa itu aliran sesat? Daun gandum. Daun, hah? Iya, dan kates. Dikasih minyak goreng, disangrai di penggorengan. Terus diteplokin di perut kita. Besok pagi BAB pasti keluar cacingnya. Itu ilmu zaman dulu. Terus apalagi anak kecil nih rewel nih, malam-malam nangis, diremas alat kelamin mamah kita, ditaruh di mukanya, diem langsung, nggak rewel, tau-tau tidur aja. Itu apa itu ilmu aliran sesat? Enggak lah, itu disuwuk. Kalau Sunda dicamahan, kalau Surabaya digembokin. Terus cara dalam dibalik, di Pulau Nias, di Jawa, di mana? Supaya apa? Supaya kita nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis, dan kalau kecelakaan motornya yang hancur, kitanya sehat. Itu ilmu zaman dulu, cadam dibalik, BH dibalik. Terus kita mau deal-dealan nih, Bapak mau ketemu orang bank supaya dapat pinjaman nih 10 miliar. Remas alat kelamin kita buat salaman. Deal ya. Cair ya. Tidak di... Iya. Misalkan Bapak punya utang, nggak mau ditagih debt collector, rumahnya nggak mau dilelang. Salah dalam ibu yang bekas mens, yang ada mensnya, dipaku di situ, di pintu. Nggak akan datang debt collector dan nggak akan kelelang sampai kapanpun. Itu ilmu zaman dulu. Cara dalam yang bekas men. Kalau dulu kan orang nggak pakai softtek, nggak ada pembalut, pakainya apa? Anduk kecil, dipaku di situ. Iya, jangankan debt collector, setan aja yang masuk. Kenapa? Yang palanya. Dibungkus nggak apa-apa Pak? Ya dibungkus pakai kantong plastik, tapi nggak boleh diikat. Kalau diikat dia nggak napas kan anduknya. Itu ilmu zaman dulu bos. Bukan ilmu aliran sesat, tapi kan teman-teman di luar sana itu ilmu aliran sesat. Ya udah biar. Iya, dikeringin dulu Pak, dijemur Pak, dijemur sampai banyak burung gereja banyak. Terus apa lagi bos? Guyon sambil Ya. bercanda bos. Tadi Ada kan lagi? sholat tobat yang 18 Dari maghrib sampai isya. dari maghrib sampai isya. Nah setelah itu apa lagi Pak? Sholat tobat yang dari 18 Bapak yang dominan apa yang 5? Misalkan mikir, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, atau gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh 5. Nah 5 kali 10 jadi 50. Nah 50 sholat tobat ini dicicil dari abis isya boleh, dari bangun tidur sampai mau tidur boleh. Jadi totalnya sholat tobatnya sehari 68. Karena udah dipraktekin sama Pak Nasrullah, 57 kali sholat tobat cair 21 miliar. Nah Bapak 68. Saya maunya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Bisa? Bisa lah, kan kita juga nggak kerja. Apa emang kita kerja? Enggak. Santai. Nah kalau ini kan sifat 18 ini kan kalau saya
ngikutin punyanya apa YouTube-nya Bapak itu kan sifat 18. Ini kan kadang-kadang diterapkan ke kita, ini kan kadang-kadang susah sekali ya Pak. Harus bisa, Iya kan? harus. Jangan nggak boleh nggak bisa, karena ucapan adalah Doa. doa. Nanti bener-bener nggak Berarti, bisa. Ya maksud saya itu Pak, apakah harus 18-nya atau cukup 5 yang Oh 18 dong. harus semuanya itu ya? Iya. Dicicil. Itu kan sifat setan. Iya, Bapak iya. lihat coba. Iya. Itu setan nggak? Iya. Nggak ada nggak di Al-Quran tuh? Nggak ada. Masa Bapak pelihara? Salah Ya. satunya apa? Komen. Nggak boleh. Jadi Bapak kalau lihat Facebook, Instagram, Twitter, nggak boleh komen. Kan dia muncul ada di depan mata kita. Udah seizin Allah belum? Udah. Ini kita komen. Gatel tangannya komen. Nggak boleh. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat, ya komennya dihilangin dong. Kecuali kalau nggak punya hajat, ya udah sekomen-komen. Tapi kan rata-rata komentator, komen alias komentator. Ada gak yang rumahnya di Menteng? Nggak ada. Komentator rumahnya di mana? Bojonggede, Tambun, Bekasi, Tangerang. Yang tinggalnya di Menteng siapa coba? Bapak bisa jawab sendiri. Komentator, ada komentator yang rumahnya di Menteng? Nggak ada. Rata-rata di Bojong, Bekasi. Nah tadi Pak Haji bilang bahwa yang 5 itu sholat tobatnya itu kan dicicil ya Pak ya. Nah itu apakah nanti itu harus semuanya ke 18-nya itu semuanya Pak atau Iya semuanya nggak boleh ada. harus 5 dulu gitu? Iya. Oh. Pak, kalau Bapak nih sifat 18 anggaplah satu gundah min 1. Gelisah min 1. Jadi min 2 ya. Murung min 1 jadi 3 min 3. Berarti kalau ada 18 berarti min 18 kan? Bapak sedekah, puasa, zakat, tahajud. Anggap aja pahalanya 1000. Bapak ada sifat 18, ada 5. Berarti kan min 5. Min 5 kali 1000 berapa? Min 5000. Ibadah Bapak bukan 0, minus 5000. Bapak punya sifat 2. Mikir sama komen, berarti min 2. Min 2 kali 1000 berapa? Min 2000. Bukan 0 Pak, min 2000. Jadi selama ini Bapak ibadahnya habis. Kita protes sama Allah. Kenapa saya masukin di neraka? Saya ahli sedekah, saya ahli zakat, saya ahli. Kata Allah, jangan banyak bacot. Lu suka komen gak lu kalau di TikTok? Lu suka komen gak lu suka ini? Min 1 ya oke. Lu suka mikir gak? Min 2. Udah. Min 2 kali 1000 berapa? Min 2000 bos. Kenapa Allah ciptain itu sifat 18? Supaya kalau kita nih nuntut masuk surga, Allah bisa kasih ini nih sifat lo bukan? Iya, masuk lo neraka lo, gak usah banyak bacot lo. Nah makanya kalau bisa mumpung kita hidup, masih hidup, hindarin sifat 18 Pak. Terutama ke siapa? Ke anak. Kita kan bangunin anak kalau sholat subuh. Woi, bangun woi. Gak boleh. Anak juga kan dia punya profesi sendiri, punya kenyamanan. Jadi gimana dong caranya kalau kita pengen dia supaya sholat subuh? Kita berdoa kepada Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya tercinta sekarang udah rajin sholat subuh. Terima kasih Allah. Begitu nanti Allah gerakin hatinya supaya dia sholat subuh. Karena kalau kita tangannya begini, itu Allah malu kalau nggak jawab. Emang ada hadisnya? Terangin hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, memberi semangat kepada kita bahwa hajat kita pasti dikabulkan Allah. Apa hadisnya? Kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Oh,
Malu. Jadi kita bukannya begini. Bangun dek, bangun. Sholat subuh. Kakak bangun. Kasian bos. Dulu waktu di perut kita jagain. Kenapa udah lahir kita bentak-bentak? Janganlah. Kenapa nggak kita langsung ke Allah aja? Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah gerakin hati putri saya atau putra saya. Sholat subuhnya tepat waktu. Terima kasih Allah. Ada nggak di Al-Quran dasarnya? Ada. Berprasangka baiklah kepadaku. Sekarang bapak keras nih sama anak. Kalau anaknya belum digerakin hatinya untuk sholat, mau gak sholat? Nggak mau. Pura-pura ke kamar mandi, nggak wudhu. Orang kamar mandi masih bersih. Pura-pura sajadahnya digelar. Padahal nggak sholat, tidur lagi. Kalau kita lihat, oh iya si kakak udah sholat. Padahal kagak. Oh iya kakak udah wudhu. Padahal belum, orang kamar mandi masih kering. Iya. Apa begitu? Enggak lah. Kita dengan cara, Bapak lihat ya Pak. Orang tua saya, nenek saya, itu nggak pernah bentak-bentak anak. Selalu apa? Dia remas alat kelaminnya, diusapin di kepalanya kalau mau berangkat sekolah. Anak pinter, anak ranking, juara. Makanya anak dulu 12 bersaudara, 12-12-nya jadi orang. Jadi menteri, jadi dirjen, jadi kapolda, jadi pangdam. Sekarang anak satu blangsak Pak. Anak dua blangsak Pak. Oh gitu Pak Haji. Lah karena pendidikannya kita kurang ajar. Makanin pakai apa? Pakai YouTube. Pakai HP. Caranya apa? Jadi buzzer. Sehingga dapat dia apa duitnya dari situ, terus buat makannya mana ada. Kalau zaman dulu Pak, nih ingat Bapak, ingat sama Ibu. Orang tua kita baru pulang aja denger sandalnya aja, kita udah duduk rapi. Betul? Sekarang Pak, kita dengar suara mobil kita pulang aja, anak kita masih masih dableknya, masih di kamar, belum mandi, belum sholat. Apa itu anak namanya? Itu namanya bangsat Pak.